Halo semua, selamat datang di channel Kunoichi. Di sini kami akan menceritakan semua alur cerita tentang anime yang tentunya sangat menghibur kegalauan Anda. Jadi, pastikan Anda untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten baru dari kami. Langsung saja, mari kita mulai. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan para penduduk yang tiba-tiba merasakan gempa. Dan cerita pun berpindah ke seorang wanita yang bernama Yuno dan Lucelus, yang sedang mengikuti pelajaran di dalam kelas. Guru mereka sedang menjelaskan tentang seni kata, bahwa seni kata merupakan teknik yang dapat memutarbalikkan berbagai fenomena alam. Dan terlihat Yuno yang sedang memandangi Lucelus, serta Lucelus pun yang menatapnya balik. Namun Yuno malah memalingkan wajahnya. Di saat pulang sekolah, Lucelus terlihat menghampiri Yuno dan menanyakan apakah Yuno hari ini sibuk. Lucelus meminta kepada Yuno untuk mengajarinya seni kekuatan. Cerita pun berpindah ke orang yang sedang melawan robot yang muncul dari sebuah labirin. Mereka terlihat berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba robot tersebut hidup kembali. Dan salah satu dari mereka langsung menyuruh untuk segera mencari segel kehidupan dari robot tersebut. Di sisi lain terlihat Lucelus yang sedang mempelajari seni kekuatan yang telah Yuno ajarkan. Dan terlihat Lucelus yang berhasil mengangkat sebuah batu. Di saat sore terlihat mereka yang sedang duduk berdua. Lucelus pun menceritakan jika labirin besar memiliki banyak rahasia dan relik kuno yang tidak akan pecah. Lucelus tiba-tiba menyender kepada Yuno dan berkata jika dirinya sudah tidak akan takut lagi karena Raja Iblis telah mati. Kemudian ketika mereka berjalan tiba-tiba saja terjadi sebuah gempa dan muncul sebuah robot. Terlihat robot tersebut menangkap Lucelus dan langsung membunuh Lucelus dengan sadis. Yuno yang melihatnya pun takutan dan langsung berlari. Yuno yang melihat jika seluruh kota sudah hancur terlihat pasrah, dan terlihat muncul satu robot yang mendekatinya. Namun Yuno langsung menggunakan seni kekuatannya untuk menyerang robot tersebut, dan berhasil mengalahkannya. Namun robot-robot tersebut terlihat bermunculan dengan jumlah yang banyak. Yuno pun langsung menyerang robot-robot tersebut. Namun jumlah mereka terlalu banyak dan membuat Yuno pasrah untuk mati. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang menolongnya. Terlihat para robot tersebut langsung terbelah. Yuno pun terkejut karena orang tersebut dapat menebas para semua robot hanya dengan menggunakan pedangnya. Orang tersebut berkata berapapun jumlah robotnya namun pedangnya jauh lebih hebat daripada robot tersebut. Kemudian tiba-tiba saja orang tersebut memakan dedaunan yang ada di sana dan mengatakan jika rasanya tidak enak. Orang tersebut bertanya kepada Yuno apakah Yuno mempunyai makanan. Namun Yuno yang sudah pasrah menyuruh orang tersebut untuk pergi karena kota ini sudah hancur dan menyuruhnya untuk melihat sebuah robot besar. Apakah dia bisa membunuhnya hanya dengan menggunakan pedang? Serta menurut Yuno, robot ini merupakan monster yang diciptakan untuk menaklukkan Raja Iblis yang sesungguhnya. Tiba-tiba orang tersebut melemparkan pedangnya ke arah Yuno dan menendang salah satu robot yang muncul dari belakang Yuno. Orang tersebut kembali bertanya apakah Yuno mempunyai makanan, karena dirinya belum sarapan dari pagi. Yuno pun mengatakan jika dirinya hanya mempunyai sedikit makanan, dan orang tersebut menyuruh Yuno untuk memberikan kepadanya, dan menganggap mereka sedang melakukan barter. Jika dirinya akan mengalahkan robot besar, Yuno pun bertanya sebenarnya siapakah dia. Orang tersebut pun ternyata bernama Yakyu Sojiro, yang merupakan Yakyu terakhir di bumi. Dan dijelaskan jika Yakyu adalah seorang ahli pedang hebat yang telah tiba kedatangannya. Sojiro yang terlihat Yuno tadi menggunakan kekuatan seni kata,
kemudian menyuruh Yuno untuk mengajarkannya kepadanya. Namun Yuno berkata jika dirinya diberitahu seseorang, pengunjung tidak akan bisa menggunakan kekuatan seni kata, karena dunia tempat tinggal para pengunjung hanya mengetahui tentang hukum fisika. Sojiro tidaklah paham tentang apa yang dikatakan Yuno, namun menurutnya pedangnya jauh lebih baik dari apapun. Yuno sudah melarang Sojiro untuk melawan robot besar tersebut, tapi Sojiro berkata jika dirinya hanya ingin bersenang-senang dengan melawan robot besar tersebut. Terlihat Sojiro yang berlari sambil menebas beberapa robot yang berada di sekitarnya. Yuno yang melihatnya terkejut karena Sojiro berlari sangat cepat. Sojiro berlari menaiki tangan robot tersebut, dan robot itu langsung menembakinya. Sojiro dengan mudahnya menahan semua tembakan robot tersebut. Robot itu tiba-tiba terlihat menggunakan kekuatan seni panasnya dan menembakkan cahaya yang bisa menghancurkan sebuah kota. Sojiro pun terlihat masih hidup, kemudian dia langsung menebas kepala robot itu. Cerita pun berganti dengan memperlihatkan tahun kejayaan era Eroku pendiri Yakyu. Yakyu Moniyoshi telah mengalahkan seorang murid ahli pedang hebat, yaitu Kamisumi no Butsuna dengan teknik Motodori. Muneyoshi terlihat menghindari teknik lawannya dan mencuri pedang dari sang lawan, kemudian menggunakan momen tersebut untuk mengalahkan sang lawan. Cerita pun kembali ke Sojiro. Sojiro akhirnya melihat segel kehidupan robot besar tersebut, dan Sojiro berhasil memotong tangan kiri robot itu. Para robot terlihat mati setelah Sojiro berhasil membunuh robot paling besar. Yuno yang melihat jika Sojiro berhasil mengalahkan robot besar itu, kemudian dirinya bertanya-tanya kenapa robot labirin besar tersebut baru bergerak sekarang. Apakah robot besar itu bereaksi karena kekuatan Sojiro, atau Sojiro yang telah mengaktifkan robot tersebut dengan sengaja, hanya karena Sojiro ingin bersenang-senang melawan robot tersebut. Sojiro pun berkata jika dirinya berada di posisi pencipta robot besar tersebut, maka dirinya akan dengan mudah menemukan segel kehidupan robot itu. Kemudian Sojiro berpamitan kepada Yuno untuk pergi. Namun Yuno berkata jika dirinya akan memberikan makanan yang telah dia janjikan. Dan Sojiro sadar jika tadi dirinya sedang kelaparan. Setelah melihat Sojiro, Yuno merasa sangat membenci orang kuat, karena orang kuat akan membuat kehidupannya menjadi biasa-biasa saja. Kemudian Sojiro yang akan pergi menuju ke tempat lain untuk mencari sesuatu yang menyenangkan. Dan Yuno pun menyarankan untuk pergi ke Aureatia. Aureatia merupakan tempat yang sangat luas dan terdapat banyak orang kuat di sana. Para dewan Aureatia saat ini sedang mengumpulkan para pahlawan dari seluruh dunia untuk melakukan sesuatu yang besar. Yuno pun berkata di dalam hati jika akan ada banyak orang yang bisa membunuh Sojiro. Dan di luar sana tentunya ada banyak musuh yang tak kalah kuat dari Sojiro. Dirinya juga harus mencari tahu siapakah Sojiro yang sebenarnya dan apa itu dunia jauh. Kemudian dirinya pun menawarkan kepada Sojiro untuk memandunya, sehingga Aureatia tidak akan mencurigainya. Sojiro pun lantas berterima kasih kepada Yuno, dan berkata jika mulai sekarang Yuno bisa melakukan apa saja yang dia mau. Sojiro pun bertanya kepada Yuno siapakah namanya, dan Yuno pun memberitahu jika namanya adalah Yuno si Cakar Jauh. Dan berakhir sudah episode 1 dari anime Isura, dan sampai jumpa besok. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.